Cara nonton siaran TV digital di monitor komputer. Jadi ini dia caranya. Assalamualaikum Sobat Digital. Oke, jadi dalam video ini saya akan membuatkan praktek langsung nih kita ya. Jadi monitor komputer bekas ya. Jadi ada yang model tabung mungkin, masih punya PC jadul ada monitornya gitu ya. Terus atau mungkin Sobat sudah punya yang monitor layar datar gitu ya, yang sudah LCD atau LED. Nah, di sini kita akan coba buat monitor tersebut untuk bisa nonton siaran TV digital. Pastinya ini bukan streaming ya, dan nggak pakai komputernya juga, hanya pakai monitornya aja. Jadi apa saja yang harus Sobat persiapkan? Yang pertama adalah set-top box TV digitalnya. Sekarang banyak ya yang harganya di angka 100 ribuan. Jadi kalau misalkan Sobat mau nyari set-top boxnya dulu, itu silahkan cek video sebelumnya di harga rekomendasi set-top box 100 ribuan. Oke, selanjutnya Sobat persiapkan juga antenanya. Di sini saya tesnya hanya menggunakan antena dalam aja ya, biar nanti mudah dalam proses prakteknya. Jadi untuk antena ini nanti tinggal disesuaikan kebutuhan di tempat Sobat, karena setiap wilayah itu beda-beda ya. Kalau mau tips untuk memilih antena yang terbaik itu ada juga di video sebelumnya, silahkan Sobat cek. Dan yang terakhir yang perlu Sobat siapkan adalah kabel HDMI-nya. Jadi ada monitor yang memang sudah ada port HDMI-nya seperti ini. Nah, Sobat harus persiapkan dulu. Kalau misalkan belum ada port HDMI-nya, biasanya namanya adalah port VGA. Jadi Sobat tinggal beliin aja port VGA-nya, kemudian belikan juga konverternya. Nah, ini nggak bisa langsung colok nanti ya, tapi harus kita setting dulu supaya nanti bisa muncul siarannya. Yaudah, sekarang langsung aja kita praktek videonya. Oke, jadi di sini saya contohin pakai monitor yang biasa saya gunakan di komputer saya. Jadi di sini ada port ya, ada beberapa port yang bisa digunakan. Kalau misalkan saya ini ada port HDMI, otomatis kita akan menggunakan kabel HDMI-nya juga. Jadi kalau misalkan nggak ada kabel HDMI, pakainya kabel VGA ya. Jadi ini namanya adalah kabel VGA yang dikencengin. Tapi kalau Sobat menggunakan kabel VGA yang seperti ini, nah itu wajib menggunakan konverter supaya bisa masuk ke set-top box-nya. Karena set-top box sekarang itu modelnya sudah pakai kabel HDMI semua ya, untuk portnya HDMI. Jadi nanti dari sini tetap HDMI, tapi untuk masuk ke komputernya itu menggunakan port VGA. Nah, yang untuk VGA ini harus disetting dulu nih di set-top box-nya menjadi 720 pixel, jangan setting 1080 pixel. Nanti nggak bisa masuk ya, karena nggak semua monitor itu Full HD gitu. Oke, sekarang langsung aja ya kita colokin nih. Karena di sini saya menggunakan HDMI ya, jadi kalau memang ada HDMI-nya saya saranin menggunakan kabel HDMI, karena menggunakan kabel HDMI itu kualitasnya lebih bagus. Oke, kalau sudah langsung aja kita colokin di set-top box-nya ya. Jadi instalasinya sama seperti biasa, tinggal dicolokin aja. Kemudian kita colokin powernya, ini sudah saya colok ke listrik. Terus saya pasang power adaptor ya untuk set-top box-nya. Oke, yang terakhir kita pasang antenanya ya. Ini adalah boosternya, jadi kita pasang dulu boosternya. Kemudian kita pakai antena Takver yang pernah kita review juga, dan ini set-top box-nya Venus yang kecil ya. Jadi kalau dihitung ini budgetnya nggak gede-gede banget ya, karena untuk antena Takvernya aja hanya di kisaran 30.000, bahkan nggak nyampe. Kemudian ini 100 ribuan lah. Ditambah mungkin harga monitor bekasnya itu 150 ribuan. Jadi kita bisa nonton TV sambil hemat budget. Mungkin ini cocok untuk rekomendasi Sobat yang mau nonton TV digital tapi hemat budget. Oke, langsung aja antenanya kita pasang ya. Kalau dilihat dari lingkungannya sebenarnya saya nggak bagus ya menggunakan antena indoor, karena bangunan sekitarnya itu tinggi-tinggi. Tapi kali ini saya hanya membuat contoh untuk di lokasi saya supaya gampang aja ya kita syutingnya ya. Jadi di sini saya pakai antena Takver ini ya. Mungkin saya taruh bagian luarnya aja biar sinyalnya makin bagus ya. Oke, langsung aja kita nyalakan ya untuk set-top box-nya. Kalau misalkan monitor Sobat sudah Full HD, ini otomatis dia itu bisa langsung kebuka ya. Tapi kalau misalkan monitornya itu belum Full HD, ini dia caranya ya. Pinjem TV orang dulu atau numpang di mana, atau di tokonya mungkin kalau beli ya, minta settingin. Jadi Sobat pencet menu, terus cari tulisan pengaturan. Jadi ini sama semua set-top box masuknya ke pengaturan. Di sini Sobat pilih tulisan AV. Jadi kalau di tempatnya tulisannya AV ya. Untuk rasio aspek disesuaikan. Kalau misalkan monitor Sobat kotak, ya berarti pilihnya yang 4:3 ya. Ada LB atau PS, silahkan dicoba satu-satu. Kadang ada tulisan NTSC. Kalau misalkan hitam putih, pilih NTSC ya. Kalau misalkan seperti saya sekarang ini biasanya PAL ya. Jadi kalau misalkan warnanya nggak normal, silahkan cari settingannya sendiri ya. Karena setiap monitor itu beda-beda settingannya. Oke, kalau saya kan ini emang layarnya 16:9, jadi saya bisa pilih yang ini dan yang layar penuh. Kemudian kita masuk ke resolusi video yang ini ya. Jadi ini juga beda-beda, ada set-top box yang bisa otomatis seperti punya saya, ada yang nggak bisa otomatis.
Nah, di sini sobat harus setting sendiri. Jadi kalau saya Full HD sebenarnya bisa pilih yang ini. Tapi bagi sobat yang monitornya belum Full HD bisa pilih settingan yang 1280x720 pixel ya. Jadi silahkan pilih yang ini. Ini saya contohkan aja ya. Saya pilih yang bawah deh. Saya contohkan. Oke, kalau misal muncul seperti ini di yesin aja ya, karena mungkin monitor sobat memang 720 ya untuk ukuran monitornya. Nah, di sini langsung ada settingan nih. Jadi dia menyesuaikan. Nah, kalau misalkan punya saya kan memang direkomendasikan 1080. Jadi sobat numpang dulu di mana untuk setting set-top box-nya di resolusi 720. Oke. Setelah itu baru sobat pasang di monitor punya sobat. Karena punya saya ini bisa Full HD dan bisa otomatis detect ya. Jadi saya pilih deteksi otomatis aja. Oke, setelah itu pilih yes lagi. Baru sekarang kita scan channel ya. Masuk menu instalasi, terus pilih instalasi. Oke, untuk set-top box sobat mungkin biasanya pas dicolok itu langsung scan otomatis. Nggak apa-apa, coba scan dulu aja. Tapi kalau punya saya ini kan tadi udah di scan ya kemarin ya untuk video lainnya. Jadi ini kita scan ulang aja. Ini dapatnya nggak akan banyak sih karena kan di sini harusnya pakai outdoor. Jadi ini hanya sebagai contoh aja. Oke, sudah selesai scan channelnya tuh. Kita bisa nonton Piala Dunia di sini ya, mantap ya. Argentina melawan Jerman. Oke, ini adalah channel yang kita dapat di sini. Sobat bisa lihat ya. Jadi ini sebagai contoh aja. Kalau misalkan sobat punya monitor PC mungkin yang nggak terpakai atau masih dipakai, terus mau nonton TV digital buat orang di rumah gitu ya, sobat bisa menggunakan cara ini. Sebenarnya ada pengaruh nggak sih dari kualitas gambar dan sinyalnya gitu ya? Sebenarnya kalau untuk nonton TV saya itu lebih nyaman di monitor komputer karena gambarnya buat saya lebih halus gitu ya. Kemudian untuk kualitas sinyal ya, ini nggak pengaruh di monitor, ini pengaruhnya adalah di antena. Jadi kalau misalkan nggak dapat channel banyak seperti saya, otomatis sobat harus menggunakan antena yang outdoor. Oke, jadi itu contoh videonya. Jadi memang harus sobat sesuaikan dulu ya dari resolusinya. Kalau misalkan PC saya kan resolusinya 1080 pixel, makanya bisa langsung muncul. Mungkin bagi sobat yang monitornya 16 inch gitu ya, yang kecil, itu biasanya hanya ada VGA. Memang ada produk-produk terbaru tapi ya yang sudah ada HDMI-nya. Kalau masih pakai yang model VGA, selain beli converter itu wajib banget di setting di set-top box-nya ya. Jadi minjem TV orang atau setting di mana dulu gitu ya, diganti menjadi resolusi 720, nanti baru dicolok ke monitornya karena nanti tulisannya akan menjadi out of range. Oke, jadi kalau misalkan sobat baru dapet channelnya sedikit, artinya sobat harus mengganti antenanya yang lebih bagus lagi. Kalau bisa menggunakan antena outdoor ya, jadi semakin jauh dari pemancaran, artinya kita membutuhkan kualitas antena yang lebih bagus lagi. Oke, jadi sampai di sini aja videonya. Mungkin bagi sobat yang penasaran berapa sih sebenarnya harga monitor komputer gitu, jadi memang ini pilihan alternatif ya. Kalau kita beli TV digital itu harganya mungkin 1 jutaan. Nah, kalau monitor komputer itu ada harga yang dari 150.000, 300.000, atau harga barunya itu di sekitaran 600.000 kurang lebih. Jadi kembali lagi kepada pilihan sobat ya. Jadi butuhnya yang seperti apa, karena saya dulu juga mulainya dari monitor bekas. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.